Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang bersama sahabat saya, Mas Ilham. Ilham siapa lu? Namanya Mas Ilham. Jalutan Ilham. Jayahdi Kusuma tuh. Oh enggak ada Dwi Putra, enggak Jayahdi Kusuma, enggak ada. Jayahdi Kusuma juga enggak. Ya enggak ya. Enggak. Jadi ini kita ngobrol beberapa saat setelah pidato Pak Presiden. Benar. Di DPR Pak Presiden menampilkan beberapa angka-angka, misalnya penurunan kemiskinan, kemudian penurunan pengangguran, Gini rasio yang juga turun. Kemudian dia sebut peningkatan atau pertumbuhan ekonomi yang menuju 8% dan lain-lain. Di satu sisi itu banyak kontroversinya. Beberapa ekonom sudah berkomentar bukan di kolom komentar. Jadi ekonom komentar di beberapa media. Saya juga sudah komentari bahwa pesan komunikasinya tidak kuat karena saya memperhatikannya dari sisi komunikasi politik. Nah ini saya bersama Mas Ilham, sahabat saya ini senior editor di rujakpolitik.com. Ini sebuah media yang juga ada medsosnya. Gimana sih? Maksudnya Paul? Media yang ada medsosnya itu gimana? Ya media tapi kan punya medsos gitu loh. Medsosnya rujakpolitik.com juga. Ya, coba Pak Ilham. Itu gimana tadi Pak Ilham melihat pidato Presiden? Sorry ya, malam saya agak gimana sih ya? Karena kan yang saya lihat, saya tuh pengennya seorang pengamat politik ternama pusing dia. Iya, saya pusing dia loh. Prabowo tuh menyampaikannya ajak aja. Negara tuh maunya apa, buat pengusaha tuh gimana, buat rakyat gimana, rakyat mesti apa gitu ya, nggak perlu kayak gitu juga gitu. Dan ini ntar lu ngomongnya, bentar ya saya mengeluarkan unek-unek dulu. Termasuk hal yang gini. Saya minta Bank Himbara untuk menurunkan bunga kredit untuk rakyat kecil. Rakyat kecil lagi. Rakyat kecil tuh banyak dimanja oleh presiden program-programnya. Tapi bagaimana dengan kelas menengah? Nah itu terus terang tadi saya tidak dengar. Bukan artinya itu nggak bagus tadi ya menurunkan bunga hutang ya untuk rakyat kecil, bagus juga. Cuma apa nih program buat kelas menengah? Dan terus tadi itu juga nggak nyebut BBM kan tadi ya? Enggak. Nggak nyebut BBM sama sekali, padahal kita pengen dengar juga tuh. Oh, asumsi dolarnya yang menarik juga. Asumsi dolar di 16.800 sampai 500 kan? 17. Iya. 17.500 benar tuh. Benar. Nggak ada yang berubah. Ya, bukan masalah nggak berubah, itu bahkan tidak melihat kondisi saat ini. Termasuk minyak per barrel juga dia masih di bawah itu tuh, di bawah 100. Jadi ya asumsi-asumsi itu sih yang kita pertanyakan, dan Pak Prabowo memang mencintai rakyat miskin banget. Pasti nanti jadi pertanyaan teman-teman kelas menengah. Walaupun buat kelas menengah nggak melulu tentang demokrasi sih, tapi tentang juga kehidupan yang layak. Nah gimana tadi lo dari kacamata jurnalis melihat pidatonya Pak Prabowo? Masih sama aja sebenarnya. Apaan masih sama? Masih sama aja, dia ngulang-ngulang retorika yang sama kan. Dia ngebela rakyat miskin, dia ngejelasin dulu pakai data heroik pula. Heroik, tapi kan di satu sisi kan harusnya pada to the point aja langsung. Dia maunya apa? Gitu. Jadi lo gak suka sama pidato Prabowo tadi? Bukan, tapi kan emang gayanya selalu seperti itu kan. Bukan berarti gak suka, kan kita telah doang. Oh, Anda ini itu yang direkrut sama Bakom gak kemarin? Bukan. Oh pantas saja karena gak direkrut makanya lo ngomong kayak gini. Gak gitu, tapi kan emang hampir sama. Oh, apa? Pidato, cuma agak lebih better dibanding yang kemarin di Nganjuk. Oh, kenapa emang ini? Yang di Nganjuk kan yang orang desa nggak pakai dolar tuh kan sentimennya lumayan ya. Kalau ini ada nggak? Kalau yang ini kan nggak ada. Terus muji-muji PDI Perjuangan tuh tadi tuh. Iya, muji-muji Golkar juga kan lebih ahli dalam birokrasi. Iya, tapi ada yang menarik tadi. Dia bilang ini mantan-mantan ketua umum Golkar ada di sini. Bahlil disebut. Ya, Bahlil kan bukan ketua mantan ya. Bukan mantan, dia ketua umum. Iya, dia mau nyebut Erlangga, cuma Bahlil duluan ngormatin. Terus lo belain Bahlil apa gimana sih? Enggak lah. Lo tadi gimana terlalu bersayap kata-katanya dalam menjawab. Lah. Jadi gimana itu tadi Pak Prabowo pidatonya bagus nggak? Bagus. Bagus. Dia kan tetap kepada kepentingannya ya, ngebela rakyat kecil. Dan juga dia ngasih tahu orang-orang Indonesia bahwa ini kita sudah dijarah 900 miliar dolar
Kekayaan negara kita bocor gitu-gitu. Itu kan selalu sama. Terus dia ngomong stratakanomik lagi. Sama seperti era PB tahun lalu kan. Ini kan sesuatu yang sama aja sebenarnya. Tapi kenapa dia merasa perlu bicara untuk sebuah event yang sebetulnya levelnya Menteri Keuangan yang biasanya bicara? Nah itu dia. Itu kan ini kan jadi kan kalau kita Apaan lihat sih, itu dia bukan dijawab ya. Ini suka beribet nih ngomong sama jurnalis sekarang nih. Enggak dong, ini kan lahannya pengamat yang kayak gini. Enggak, menurut jurnalis kenapa Pak Prabowo Lahannya pengamat yang ini. harusnya biasanya ini Menteri Keuangan kok Pak Prabowo yang ngomong. Ya, Menurut jurnalis gimana? Ya jadi ngambil kendali kali, jadi semuanya dia yang ngatur dah. Maksudnya gimana ngambil kendali? Kan lo selama ini gak ngeliat Pak Prabowo mengambil kendali. Nah, dia ngambil kendali kan berarti dia sekarang biar gue aja yang ngumumin semuanya gitu. Jadi biar nggak ada kesalahan, biar gue juga bisa nyampein secara jelas. Ini tapi maunya secara strategi komunikasi salah loh Ham. Jadi maksudnya kalau menteri yang ngomong, kalau ada yang salah masih ada yang memperbaiki. Oh jadi Pak Prabowo salah pidato tadi? Kalau enggak bukan, kalau menurut gue strategi komunikasinya salah. Kan kalau Purbaya salah, itu ntar Pak Prabowo bisa jelasin. Tapi kalau Pak Prabowo ada yang miss gimana? Presiden sebelumnya yang jelasin gimana sih? Nah ini kan sebenarnya kasus kayak pas Nganjuk kemarin kan. Ya Pak Prabowo yang ngomong itu tiba-tiba Pak Purbaya yang akhirnya harus ngejelasin gitu kan. Tapi kan emang ini caranya dia untuk nyampein langsung ke rakyat bahwa ini yang gue kasih ke lo dan ini gue yang gue mau. Dan ya udah lo bisa dengerin langsung dari gue gitu. Kalau menurut lo gimana tuh komentar Pak Prabowo buat PDI Perjuangan tuh? Terima kasih sudah menjadi oposisi. Itu kan ngerangkul aja ya. Oh ngerangkul. Ngerangkul dong. Itu kan sahabat politik juga. Biar gimana kan Pak Prabowo kan juga sama PDI sejarahnya panjang. Gue justru ngelihatnya itu bersayap tuh. Itu justru sebetulnya kritikan Prabowo buat PDI itu. Lu jangan keras-keras dong. Emang kapan PDI keras-keras? Enggak, dia ngomong loh. Saya dengarkan PDI ini kritiknya keras-keras juga tapi gak apa-apa. Karena demokrasi bagus gitu kan. Padahal ada apa katanya ada tender proyek ada PDI-nya. Gitu-gitu. Itu lo gak, sebagai jurnalis gak melihat itu sebuah pernyataan bersayap ya dari Pak? Sebenarnya bersayap. Tapi kan kalau dari yang kita kan kalau jurnalis kan sifatnya ngutip aja kan. Sifatnya kita yang dijelasin Bapak ya itu yang kita tulis gitu loh. Kita gak boleh berasumsi lebih soal itu. Gak boleh lah. Kita kan bukan pengamat politik. Gitu. Terus apalagi yang Anda akan tulis tuh di Rujak Politik? Ya pasti yang tadi tuh yang Golkar tuh ini kita mencari statement dari Bapak. Ini sebenarnya dia nyebutin PDI, Golkar. Ini tuh sebenarnya dia mau ngerangkul secara politik apa gimana? Tapi apa yang menjadi catatan penting dari pidato 2 jam Pak Prabowo itu? Kalau saya sih bagi dua ya. Yang sesi pertama tuh dia yang baca. Karena dia lihat kanan terus kan. Kalau Gibran sih emang lihat kanan terus dia. Karena emang di situ. Dan dia katanya duduk tenang aja tuh, nggak berani ngapa-ngapain kan. Nah, tapi apa yang menurut Mas Ilham dilihat dari kacamata jurnalis? Saya kan tadi katakan ini dibagi 2 sesi. Ini yang sesi pertama yang dia benar-benar baca clear untuk kerangka APBN. Yang kedua dia ada beberapa kali spontan dan kemudian gaya dia ya yang memang mengembangkan sebuah pointer-pointer gitu. Nah gimana? Apa yang akan ditulis oleh Mas Ilham sebagai jurnalis terhadap pidato Pak Prabowo 2 jam tadi? Pokoknya intinya tuh adalah ini sebenarnya upayanya Pak Prabowo untuk nyampein langsung arah ekonomi yang dia sedang jalanin. Sama satu lagi adalah mungkin ini adalah salah satu caranya dia untuk meyakinkan investor gitu di pasar. Kan kemarin kan IHSG juga lagi naik-naik banget gitu kan, terbukti setelah Pak Prabowo pidato di DPR gitu kan, dolar turun 100 perak dari 800 jadi 700 gitu kan. Ini kayaknya seperti caranya Prabowo untuk menenangkan pasar. Gue dia hadir nih, ini gue kasih tahu nih semuanya. Jadi kalau hari ini Pak Prabowo bicara 2 jam, dolar menguat 100 rupiah. Jadi kalau dia ngomong berjam-jam, wah bisa turun jauh dong. Gimana sih maksudnya Anda nih? Lah enggak emang kayak gitu kan. Ini kan upaya, salah satu upaya gitu kan. Tapi balik lagi, jurnalis kan gak boleh berasumsi lebih dari situ. Jadi Anda hanya menuliskan apa yang? Iya, yang dituliskan yang jadi salah satu headline-nya apa salah satu headline-nya nanti kira-kira? Hah? Salah satu headline-nya apa nanti? Ya itu tadi, dia target ke depannya kan 6,5%. Pertumbuhan ekonominya, which is kan kalau menurut saya pribadi nih ya, ini nggak bicara soal jurnalis nih,
dia nggak ngejelasin secara konkret nih gimana cara ningkatinnya. Terus kedua yang mempertahankan dolar 16.800 sampai 17.500 dolar gitu kan. Kan sama aja sebenarnya. 17.500 rupiah. 17.500 rupiah kan sama aja sebenarnya nggak berubah. Nah jadi nggak ada signifikannya berubah gitu loh. Kalau tapi itu headline. Tentang badan ekspor gimana? Badan ekspor itu kan baru ya. Dan badan ekspor ini kan katanya diciptain untuk mengontrol semua ekspor ini kan. Jadi semua ekspor harus melalui badan ekspor. Badan ekspor itu. Jadi ya udah. Itu nggak jadi lahan korupsi baru emang? Nah, itu harus ditanyakan dengan pengamat hukum. Ya ini bakal jadi bancakan baru apa enggak gitu. Tapi, loh. Ini kan baru diumumin, kita kan belum tahu. Nah itu sebetulnya badan ekspor ini para wartawan sudah dengar lama atau baru-baru aja? Kalau kita tuh baru dengar sekarang, belum ada. Kalau saya kan sebetulnya di grup wartawan sih ada, mungkin Anda nggak dalam WA grup wartawan itu kali. Ekonomi kali, saya kan politik yang bahas. Politik. Iya. Bukan kuliner bukan? Hah? Bukan kuliner. Bukan dong, lifestyle. Oh. Terus apa lagi Anda mau menyampaikan apa lagi? Oh nih jadi kurang kuat ini ngobrol sama wartawan nih. Jadi kan sebenarnya kita harus bahas sama pengamat nih loh. Jadi Pak Prabowo ini arahnya mau ngapain sih mau tadi? Ngapain coba kira-kira? Lah, pengamat politik mau ngapain? Tadi kenapa Bu Puan tuh senyum-senyum aja dilihat tuh Pak Prabowo ngasih salam? Ya kan bagus merangkul. Oh Pak Prabowo ternyata merangkul gitu kan. Pak harusnya saya yang nanya ke Bapak. Bapak pengamat politik, saya jurnalis, saya yang nanya. Nah Anda kenapa mau diundang ke sini? Lah, main muncul aja. Katanya sahabat, pas nih kan, pas banget anget nih. Nah menurut Mas Ilham juga. Ya, iyalah, jadi dia lagi yang nanya. Ini dari kacamata jurnalis. Itu kira-kira Mas Gibran memahami apa yang disampaikan Pak Prabowo nggak? Harusnya memahami ya. Jangan ngejebak-jebak dong. Harusnya memahami. Anda tahu dari mana kalau Mas Gibran memahami? Harusnya memahami. Dia manut-manut kok, dia paham kok itu semua. Gitu. Kenal Mas Gibran juga? Enggak. Enggak, pernah ngeliput aja. Sukses, tim sukses. Kok tim sukses pernah ngeliput maksudnya gimana sih? Dulu waktu itu wartawan, sebagai wartawan. Wartawan di lapangan masih ngeliput, itu pernah ngeliput Gibran. Nah kira-kira rujak politik dari perbincangan dengan Pak Prabowo tadi akan keluar berapa berita tuh pidato? Banyak ini aja belum kelar. Ada berapa kira-kira? Mungkin 10 berita ya. 10 tapi kan kita masih sortir terus. Ini apalagi yang dibicarain kan 2 jam Pak. Oh gitu 2 jam Pak, kita nyortir dulu satu-satu itu. Belum lanjutannya yang DPR nyampein apa. Kan kalau gak salah ada soal prolegnas juga tuh tadi belum disortir ulang. Jadi kalau wartawan tadi gosipnya di Senayan itu akan ada reshuffle nggak setelah Pak Prabowo menyampaikan? Ini ngejebak. Ada nggak kira-kira? nggak bisa jawab, itu kan prerogatifnya presiden. Oh prerogatif presiden. Iya dong. Wartawan nggak berani desek ya? Enggak, gitu kan. Kan kalau kata pengamat politik ya gitu kan kalau semakin diumumkan dia malah semakin nggak jadi. Iya bener nggak? Ya. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan tadi? Saya mau nanya lagi ke Bapak gitu tentang program nggak bisa nanya kan Anda diundang ke podcast saya masa Anda nanya. Lah saya wartawannya. Ini kan lagi jadi narasumber. Iya oke. Jadi apalagi kontroversi yang ada dalam pidato Pak Prabowo? Nggak ada, cuman lebih kepada kayak langkah konkretnya apa sih sebenarnya yang mau itu. Terus lebih kepada to the point aja. Maunya apa? Tadi kenapa ya Pak Prabowo tuh bicara gini, saya hanya bisa ke Gerindra, nggak ke yang lain. Lah kan dia datang ke situ sebagai presiden, bukan sebagai ketua umum Gerindra. Tapi kan kalau ngatur kader kan ya dia cuma Gerindra bisanya, dia ketua umum Gerindra dong. Tapi kan dia lagi bicara situ kan sebagai presiden. Sejak kapan DPR di bawah presiden? Enggak, dia diundang sebagai presiden. Benar. Kok tadi dia bicara saya hanya bisa ngatur Gerindra. Lah, kan dia lagi jadi presiden, harusnya jangan kecampur-campur dong. Kira-kira Anda mau nulis itu nggak? Tadi kan saya cuma nulis itu kan, dia soal momen dia di mana dia ngatur Gerindra supaya yang tidur saya lihat. Iya kan maksudnya kan dia lagi jadi presiden, harusnya dia perhatikan semua dong. Itu ranahnya Ibu Puan untuk yang kayak gitu-gitu. Ya, sebagai presiden dia hanya menyampaikan, kalaupun emang dia mau ngatur ya dia ngatur Gerindra aja. Kan dia ketum. Dia masa ketum Gerindra mau ngatur kader-kader Golkar? Bener ini rujak politik bukan undergo Gerindra nih?
Enggak. Oh kelihatannya Anda belain Gerindra banget. Lah enggak loh, tiba-tiba dibelain Gerindra. Belain PDID abis nih. Tapi kenapa tadi Pak Prabowo hanya bicara tentang beberapa partai ya, PDI, Gerindra sama Golkar. Kenapa partai lain gak disebut sama Pak Prabowo? Bapak mau ngebahas itu dia berjam-jam loh Pak. Bahas ada 8 partai di parlemen gitu kan. Ya mungkin yang dibahas mungkin yang menjadi pesaing-pesaingnya kan Gerindra kan peringkat 3, Golkar 2, PDI 1, ya mungkin yang menjadi pesaingnya. Mungkin ya. Asumsi saya pribadi loh ini. Jurnalis mungkin nggak mungkin nulis itu secara pribadi kan, itu kan jadi opini jatuhnya. Iya dong. Ini kan jelang naik haji ya, Pak Prabowo naik haji nggak? Udah dengar-dengar belum wartawan? Nah jadwalnya kan biasanya wartawan kan dengerin ya. Prabowo naik haji nggak? Saya tahunya Purbaya yang Purbaya naik haji. Purbaya naik haji. Oh naik haji ibadah beneran atau ibadah. Bukan menghindar kan? Enggak, dia ibadah. Jadi kita harus hormati dong. Benar, itu di spill sama Safri kan kemarin pas lagi peresmian penyerahan jet itu. Tapi sekarang saya dengar menguat ya rupiah ya dari 17.700 ke 17.600-an. 700. Dari 700 ke 600. 800 ke 700. 800 tadi pagi. Oh 800 ke 700. Ini konteksnya kita hari ini pas habis pidato ya. Ya itu kan kenapa kok wartawan seperti Anda juga memperhatikan nilai tukar dolar? Kenapa punya dolar? Loh kita kan juga termasuk kelas menengah itu kan. Oh kelas menengah. Kelas menengah. Yang gak diperhatiin Bapak dulu. Itu Bapak yang ngomong. Itu kan kita termasuk kelas menengah, kita kan terpengaruh juga Pak. Bagaimanapun kan kita juga pekerja. Gitu. Iya dong, kita berpengaruh Pak. Ya. Iya dong. Ya udah. Bapak gitu. berpengaruh. Enggak. Itu gitu kira-kira teman-teman perbincangan saya dengan Ilham Jayadi Kusuma. Siapa sih lo? Dwi Saputra ya? Ilham. Itu Ibnu dong? Enggak. Itu Dwi Cahyo. Oh Dwi Cahyo, lo Dwi siapa? Saya Dwi Putra. Dwi Putra. Benar. Apanya Muklas lo? Dulu ada penyanyi namanya Muklas Adiputra. Enggak Pak, saya enggak daerah itu. Enggak daerah itu. Bapak kuliah saya lahir, beneran. Oke. Jadi itu teman-teman, ini Ilham dari senior editor rujakpolitik.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak.